Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi bersama Ibu pada video pembelajaran tema ke-7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema ke-4, yaitu bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Ya, sebelum dimulai, jangan lupa ya, sebelum belajar dibiasakan berdoa dulu. Lalu siapkan alat tulis dan buku besarnya, karena kali ini kita akan belajar tentang benda, baik itu bentuknya, warnanya, atau ukurannya ya. Tidak lupa Ibu ingatkan untuk selalu tetap di rumah ya, menjaga protokol kesehatan. Kita baca sama-sama ya. Di halaman ini ada bacaan: manusia tidak hidup sendirian, manusia hidup bersama alam. Ada berbagai benda di alam, bentuk dan warna benda berbeda-beda. Ukuran dan permukaannya pun berbeda-beda. Setiap benda mempunyai ciri tertentu. Gunakan benda sesuai fungsinya. Peliharalah benda dengan baik. Apa saja benda di sekitar yang kamu ketahui? Ya, seperti biasa ya, Ibu akan membahas 3 pembelajaran, yaitu pembelajaran ke-1, ke-2, dan ke-3. Pada pembelajaran ke-1 kita lihat di sini ada Udin dan Siti sedang bermain bersama. Mereka bermain mobil-mobilan dan Siti bermain boneka. Nah, dari kedua benda tersebut, boneka warnanya coklat, sedangkan mobil-mobilan warnanya merah. Jadi kalau katanya di sini boneka Siti berukuran besar dan halus. Ya, mereka senang bermain bersama. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda berbeda bentuk, warna, dan ukurannya. Kita lihat di sini. Di sini Ibu punya beberapa benda. Ada tas, buku, bola, penggaris, ada dompet, lalu ada yang paling bawah itu namanya caping ya, topi yang biasa digunakan petani di sawah. Nah, kalian diminta untuk mengelompokkan benda-benda ini. Di sini Ibu akan memberikan contoh. Ibu akan mengelompokkan berdasarkan warnanya ya. Di sini yang pertama ada tas, jam, lalu ada kue. Ini jika dikelompokkan berdasarkan warnanya ya. Lalu yang kedua warna merah, ada buku, bola, dan penggaris. Yang ketiga ini warna kuning, ada dompet, piring, dan ada juga caping. Ini dikelompokkan berdasarkan warnanya. Nah, kamu di rumah boleh mengelompokkannya berdasarkan bentuknya. Di sini ada 3 bentuk. Ada persegi panjang, ada lingkaran, ada juga segitiga. Nah, kamu nanti tugasnya mengelompokkan berdasarkan bentuknya ya. Nah, setelah kamu menemukan benda-benda tersebut, diskusikan bersama temanmu apa yang terjadi jika semua benda warnanya sama, bentuk ukurannya sama. Kita mungkin akan kesulitan membedakan ya, atau tidak kurang bervariasi jika warnanya sama ya. Contohnya ini di kamar Lani. Kamar Lani ini sangat bersih, tertata rapih ya. Mulai dari tempat tidur, tempat mainan, buku ditempatkan pada tempat yang memang tempatnya. Kamu juga di rumah harus seperti Lani. Jika ada buku yang sudah digunakan, simpan lagi di meja belajar. Jika ada mainan, simpanlah di tempat mainan agar ruangan tetap terlihat rapih ya. Kalau ruangannya rapih, kita juga senang melihatnya ya. Jadi terlihat lebih indah seperti itu ya. Nah, kamu boleh coba tanyakan temanmu baik di rumah atau di sekolah.
Misalkan, apakah mereka membersihkan kamar atau tempat tidurnya sendiri atau dibantu? Contohnya di sini ibu punya nama anaknya misalkan Sule. Nah, Sule ini katanya membersihkan atau membereskan tempat tidurnya sendiri. Nah, ini di checklist ya. Agar kita dapat merapihkan benda di rumah, mari kita berlatih membersihkan kelas. Coba lakukan bersama temanmu, rapihkan benda-benda yang ada di kelas. Benda yang disusun rapi tampak indah dipandang ya. Contohnya seperti di kelas kita melihat ada papan tulis, ada meja, lampu, ada lemari, ya itu contoh benda-benda yang biasanya ada di kelas ya. Ada pensil, ada penghapus. Nah, sekarang kita memasuki pembelajaran SBDP, yaitu seni, budaya, dan prakarya. Mari kita mencoba membuat benda kesukaan menggunakan tanah liat. Kamu diminta untuk membuat karya dari tanah liat ya, pernah kita lakukan bulan lalu. Caranya seperti biasa, siapkan tanah liat, lalu bentuk benda tersebut dengan menggunakan tanah liat dan hasilnya dijemur supaya kering ya. Nah, di sini di akhir setiap pembelajaran ada kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengajak siswa bersama-sama merapihkan benda-benda di rumah. Seperti jika sudah bermain, mainannya berantakan, kamu rapihkan kembali ya. Jika pulang dari sekolah, misalkan letakkan sepatunya di rak sepatu. Lalu simpan bajunya, diganti bajunya, dan tidak lupa ya kalau masuk atau keluar rumah mengucapkan salam. Yaitu contoh aturan dalam menjaga di rumah ya, kerapihan di rumah gitu. Nah, itu pembelajaran ke-1. Sekarang ada pembelajaran kedua. Di sini tampak ada yang sedang berolahraga. Ada yang badminton, basket, sepak bola, ada juga yang bermain bola tenis ya. Benda-benda di sekitar kita memiliki berbagai ukuran. Ada benda yang berukuran besar, ada benda yang berukuran kecil. Bola memiliki ukuran yang berbeda-beda. Bola tenis katanya dan bola pingpong ukurannya bola tenis dan bola pingpong ukurannya kecil, sedangkan bola basket dan bola sepak berukurannya lebih besar. Jadi kamu akan diminta untuk membandingkan nanti dua buah benda ya. Sebelumnya kita pasangkan dulu yuk bola dan permainannya. Di sini bola tenis, kira-kira yang mana ya bolanya? Bola tenis ini bolanya yang paling kecil ya. Kamu boleh sama-sama tarik garis bersama bu guru ya. Lalu ini bola, yang tadi bola tenis meja ya. Lalu yang ini bola basket, sudah tahu pasti ya. Dan yang terakhir ada bola sepak. Ini jenis-jenis bola. Kamu perhatikan keempat bola ini. Bentuknya sama bola, warnanya berbeda, ukurannya pun berbeda, kegunaannya pun berbeda ya. Ada yang untuk basket, untuk tenis meja, ya ada juga untuk sepak bola. Itulah contoh-contoh benda. Nah, di sini kamu akan diminta membandingkan dua buah benda dalam sebuah kalimat. Bola sepak besar, bola pingpong kecil. Lalu kamu kerjakan sendiri. Ada raket, ada juga bat yang digunakan untuk tenis meja. Kamu buat kalimatnya seperti contoh yang tadi ibu bacakan. Itulah pembelajaran kedua ya. Lalu ada pembelajaran ketiga. Nah, dalam pembelajaran ketiga ada bermain peran, yaitu ada percakapan yang digunakan atau yang dibuat di percakapan ini. Ada Ibu, Mutiara, dan Udin. Ibu bertanya, "Mengapa kamu sedih, Mutiara?" "Penggarisku hilang, Bu," kata Mutiara. "Mungkin kamu lupa menyimpannya." Tiba-tiba Udin datang.
Mengapa kamu sedih kakak? Karena kakak itu, Mutiara itu kakak Udin ya. Penggarisku hilang Udin. Maksud kakak penggaris yang berwarna merah? Iya betul, warnanya merah. Maafkan aku kakak, aku tadi meminjamnya sebentar. Nah di sini katanya, kata ibu, Udin kalau meminjam penggaris kakak harus meminta izin terlebih dahulu. Iya bu, maafkan aku kakak. Kakak dan Udin bersalaman. Kakak memaafkan Udin. Udin berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Udin akan meminta izin sebelum memakai barang orang lain. Kamu nanti boleh coba peragakan percakapan ini. Mainkan peran di depan teman-temanmu ya. Kita coba nanti ya. Ingatlah, perlu diingat, jika ingin meminjam barang teman atau orang lain harus meminta izin terlebih dahulu ya. Selanjutnya ini di sini ada penggaris. Penggaris di sini warnanya merah ya. Di sini akan mendeskripsikan benda. Contohnya ini penggaris. Gambar ini adalah penggaris. Bentuknya persegi panjang, warnanya merah. Penggaris digunakan untuk mengukur. Itu contohnya. Kamu boleh di sini pilih 2 benda yang ada di rumah atau kelasmu. Gambar dulu bendanya, lalu setelah itu beri penjelasan seperti Siti. Misalkan ibu punya contoh buku di sini ya. Penjelasannya, gambar ini adalah buku. Buku ini berwarna merah. Buku digunakan untuk membaca. Ya, itu contohnya. Satu lagi misalkan ibu punya contoh jam dinding. Gambar ini adalah jam dinding. Bentuknya lingkaran. Jam dinding digunakan untuk melihat waktu ya. Ini contohnya. Nah, selanjutnya di sini Siti anak yang rajin ya, katanya dia akan membereskan buku yang sudah tidak digunakan. Katanya akan disumbangkan ke panti asuhan atau kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Siti memiliki 43 buah buku. Siti ingin menyumbangkan 21 buku. Ada berapa buku Siti yang tersisa? Buku Siti yang tersisa ada 22 buku. Nah, dari mana kita tahu kalau sisa buku Siti yaitu 22 buku? Di sini ada contohnya. Contoh pengerjaannya. Selain ditulis seperti ini, kamu lihat boleh gambarnya ya. Ini ada yang satuannya dicoret, nanti juga ada yang puluhannya dicoret. Langkah yang pertama, kurangkan satuannya dulu. 3 dikurang 1. Nah, seperti ini ya. Isinya 2. Setelah satuannya sudah dikurangkan, lalu di sini lagi hitung lagi puluhannya. 4 dikurang 2, itu puluhannya. Jadi 4 dikurang 2 adalah 2. Setelah itu, supaya kamu lebih paham, kamu juga bisa menggunakan cara yang ketiga, yaitu puluhannya ini 20 dicoret, sisanya berarti yang tidak dicoret ya. Tadi satuannya sudah 1 dicoret. Jadi yang warna hijau itu puluhannya ada 20, satuannya berarti ada 2 ya. Jadi 43 dikurang 21 adalah hasilnya 22 ya. Selanjutnya di sini Udin memiliki 54 buah mobil-mobilan. Udin memberikan 23 mobil-mobilannya kepada temannya. Mobil-mobilan Udin sekarang berjumlah berapa ya? Ada yang tahu? Yuk kita coba sama-sama kerjakan ya. Nanti untuk soal selanjutnya kamu kerjakan sendiri.
Di sini langkah yang pertama kamu bisa tulis dulu 54 dikurang 23 hasilnya berapa ya. Kalau dihitung seperti ini mungkin kita akan sedikit kesulitan ya, karena tidak bisa dihitung dengan jari. Nah, kamu bisa menggunakan cara ini. Lingkari 23 mobilnya, puluhannya dulu 20, lalu ini yang tersisa di bawahnya 23. Berarti ini yang dilingkari warna merah itu yang diberikan kepada temannya. Sisanya berarti yang puluhannya 10, 20, 30, satuannya 1. Jadi hasilnya 31. Nah, kalau misalkan Bu, saya mau yang lebih gampang misalkan ya mengerjakannya, boleh ditulis seperti ini, seperti biasa ya, bersusun panjang. 4 dikurang 3, 1, lalu 5 dikurang 2, 3. Jadi isinya sama ya, 31 ya. Bisa dipahami? Kalau kurang mengerti nanti boleh tanyakan lagi ya pada Ibu. Nah, untuk selanjutnya kamu nanti coba kerjakan sendiri nomor 2 dan nomor 3. Ya. Tidak lupa di sini ada kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengajak siswa atau siswi merapihkan barang-barang pribadi dan memisahkan antara barang yang masih dipakai dan sudah tidak dipakai ya, supaya tadi benda-benda terlihat rapi ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.